Oke, selamat datang di sesi bedah gagasan kita. Kali ini, kita bakal coba ubah semua berisik-berisik di dunia online itu jadi sesuatu yang lebih bermakna, sebuah tujuan hidup yang kokoh. Dan kita akan pakai sebuah kerangka yang jelas buat itu. Oke, kita mulai dari mana ya? Gimana kalau kita mulai dari tempat yang kayaknya kita semua pernah deh ke sana? Yap, kolom komentar. Kenapa sih kita suka banget berdebat di sana? Nah, menurut sumber materi kita, ini tuh cara paling gampang buat ngerasa lebih baik. Caranya, ya dengan bikin orang lain kelihatan lebih buruk. Semacam pelepasan stres instan gitu. Jadi ini bukan sekedar orang marah-marah nggak jelas ya. Ada polanya. Ini tuh semacam katarsis atau pelepasan stres di lingkungan yang rasanya bebas konsekuensi. Tujuannya, biar kita bisa ngerasa superior tanpa perlu usaha apa-apa. Ini semua bisa terjadi karena sifat media sosial yang bikin kita kayak terlepas dari dunia nyata. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau giliran kita yang diserang? Disinilah tantangan sebenarnya. Bukan soal ngertiin kenapa mereka benci, tapi gimana kita ngatur respons kita sendiri terhadap mereka. Ada satu kutipan keren yang bilang gini, kamu itu ngasih mereka remote control buat perasaanmu sendiri. Wah, ini kena banget kan? Intinya yaitu, begitu kita bereaksi dengan marah atau sakit hati, kita itu sebenarnya lagi nyerahin kendali emosi kita ke tangan orang lain. Terus gimana caranya kita ambil lagi remote itu? Nah, ada 3 langkah nih buat ngambil alih kendali lagi. Pertama, bangun nilai-nilai internal yang kuat yang nggak bisa digoyahin sama omongan orang. Kedua, pilih baik-baik siapa yang mau kita dengerin. Cukup mentor, keluarga, atau guru yang kita percaya. Dan yang ketiga, ini yang unik. Pakai kebencian itu sebagai bahan bakar. Jadiin motivasi buat buktiin mereka salah lewat karya kita. Tapi sekedar bangun benteng pertahanan aja tuh, nggak cukup. Kita juga butuh mesin penggeraknya. Dan disinilah ide intinya muncul. Masalah yang sebenarnya itu bukan datang dari kebisingan di luar, tapi dari sesuatu di dalam diri kita. Coba deh bayangin perbedaannya. Kalau hidup kita nggak punya tujuan yang jelas, semua hal di sekitar kita itu rasanya jadi gangguan, distraksi. Tapi kalau kita punya tujuan yang jelas, semua gangguan itu ya cuma jadi rintangan kecil yang harus dilewati. Oke, jadi apa bedanya sih tujuan sama sekedar keinginan? Nah, tujuan yang bisa dicapai itu visinya harus super spesifik. Begitu spesifiknya, sampai bisa kita pecah-pecah jadi langkah-langkah nyata yang bisa dikerjain. Contohnya gini deh. Bedanya saya ingin jadi orang baik sama saya akan menaklukkan Konstantinopel. Yang pertama itu kan samar banget ya. Tapi yang kedua, jelas, terukur. Itulah yang dilakukan Muhammad Al-Fatih. Beliau nggak cuma berharap jadi hebat, tapi menetapkan target yang sangat spesifik. Dan itu yang jadi kompas buat setiap tindakannya. Nah, punya tujuan sekuat ini tuh bisa mendefinisikan ulang makna iman dan usaha. Jadi, keyakinan kita itu nggak lagi cuma ada di angan-angan, tapi terhubung langsung sama tindakan nyata di dunia. Coba kita lihat konsep tawakal. Sering banget nih disalahartikan. Tawakal atau berserah diri pada Tuhan itu bukan berarti kita pasif, cuma nerima nasib. Justru sebaliknya, tawakal itu jadi bahan bakar buat kita mengerahkan usaha semaksimal mungkin. Bahkan ada yang bilang, kalau kamu ngaku bertawakal, usahamu harus jadi yang paling maksimal. Jadi, iman yang sejati itu justru menuntut kita buat kerja keras habis-habisan. Keduanya itu satu paket, nggak bisa dipisahin. Oke, keren banget kan konsepnya? Tapi pertanyaannya, gimana cara kita bawa konsep tujuan yang besar ini ke dalam hidup kita sehari-hari? Intinya adalah, kita harus hidup seolah-olah kita udah tahu akhirnya gimana. Ada kutipan yang dalam banget nih, kalau kamu belum siap mati, kamu nggak akan pernah siap untuk hidup. Wah, artinya apa? Kesadaran kalau waktu kita di dunia ini terbatas, itulah yang jadi filter paling ampuh buat misahin mana yang benar-benar penting dan mana yang enggak. Dan pada akhirnya diri kita ini ibarat sebuah masakan. Kualitasnya tergantung dari bahan-bahan yang kita masukkan setiap hari. Bahan-bahannya apa? Ya informasi, konten, ide-ide, semua yang kita izinkan masuk ke pikiran kita. Jadi kita tuh nggak benar-benar berhenti hidup saat kita mati. Kita baru berhenti hidup saat kita dilupakan. Ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua kan? Warisan apa yang bakal kita tinggalin nanti? Karena apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang sedang menulis cerita itu.